Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Asril Arik dengan NIM 19030404089, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS untuk mata kuliah komputasi numerik. Pada soal nomor 1 yaitu hitung menggunakan metode bagi dua atau bisection jika diterapkan pada fungsi fx sama dengan 2 kali 2 min 10 per 2 dengan selang awal 2.23. Lakukan 2 perulangan. Pada langkah pertama yaitu kita harus mencari X1 dan X2 terlebih dahulu. Diketahui bahwa X1 sama dengan A, yaitu 2. Lalu X2 sama dengan B, yaitu 3. Selanjutnya, di sini kita harus menentukan rata-rata A dan B terlebih dahulu. Dengan rumus C sama dengan dalam kurung A plus B per 2. Yaitu kita masukkan nilai A dan B-nya sama dengan 2 plus 3 per 2. Hasilnya yaitu 5 per 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Lalu selanjutnya kita mencari nilai dari FC. Di sini diketahui bahwa FC sama dengan F dalam kurung 2,5. Lalu kita masukkan dalam rumus F 2,5 sama dengan 2x kuadrat min 10 per 2. Nilai X ini 2,5 didapat dari FC yang di atas. Lalu kita hitung 2 kali 2,5 kuadrat min 10 per 2. Hasilnya sama dengan 2 kali 6,25 per 10 per 2. Sama dengan 12,5 min 10 per 2. Lalu selanjutnya hasilnya itu 2,5 per 2 sama dengan 1,25. Selanjutnya tentukan nilai dari FA. Nilai FA sama dengan F2. Lalu kita masukkan dalam rumus 2x kuadrat min 10 per 2. Lalu kita masukkan 2 kali 2 kuadrat min 10 per 2 sama dengan 2 kali 4 per min 10 per 2 sama dengan 8 min 10 per 2. Yaitu hasil akhirnya yaitu min 2 per 2 sama dengan min 1. Lalu selanjutnya tentukan nilai FB. FB diketahui nilainya yaitu 3. Lalu kita masukkan F3 sama dengan 2x kuadrat min 10 per 2 sama dengan 2 min 3 kuadrat min 10 per 2 sama dengan 2 kali 9 per 10 min 10 per 2. Lalu hasilnya itu 18 min 10 per 2 sama dengan 8 per 2. Nilai hasil akhirnya yaitu 4. Lalu kemudian kita harus mengecek FA dan FC. Diketahui min 1 dan 1 per 25 sama dengan min 1,25 lebih kecil dari 0. Lalu selanjutnya kita mengecek FC dan FB. Diketahui FC sama dengan 1,25 dan FB-nya nilainya yaitu 4 sama dengan 5. Kita tambahkan. Selanjutnya perulangan yang kedua, interval untuk iterasi selanjutnya yaitu 2 dan 5. Pertama kita harus mengecek nilai mutraknya terlebih dahulu, yaitu min 1,25 sama dengan 1,25. Hasilnya adalah positif, sehingga lebih besar dari 0. Sehingga harus melakukan perulangan dengan menentukan nilai C dipindahkan ke X2. Jadi X1 diketahui bahwa X1 sama dengan A, yaitu nilainya 2.
X2 sama dengan B, yaitu nilainya 2,5. Lalu menentukan rata-rata dari C. Rumusnya yaitu C sama dengan dalam kurung A plus B per 2. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu 2 plus 2,5 per 2. Sama dengan 4,5 per 2. Sama dengan hasil akhirnya yaitu 2,25. Lalu kita menentukan nilai FC. Nilai dari FC diketahui bahwa FC itu 2,25. Lalu kita masukkan rumus. Pada rumus 2 kali X kuadrat min 10 per 2. Yaitu kita masukkan 2 kali 2,5 kuadrat min 10 per 2. Hasilnya sama dengan 2 kali 5,06 min 10 per 2. Sama dengan 10,125 min 10 per 2. Sama dengan 0,125 per 2. Lalu hasil akhirnya yaitu 0,0625. Selanjutnya tentukan nilai dari FA. Yang kita ketahui FA yaitu nilainya 2. Lalu kita masukkan dalam rumus 2x kuadrat min 10 per 2. Yang hasilnya 2 kali 2 kuadrat min 10 per 2 sama dengan 2 kali 4 min 10 per 2 sama dengan 8 min 10 per 2. Lalu hasil lainnya yaitu min 2 per 2 sama dengan min 1. Lalu selanjutnya menentukan nilai FB. FB di sini kita ketahui bahwa nilainya yaitu 2,5. Lalu kita masukkan dalam rumus seperti di atas, yaitu 2 kali 2,5 kuadrat min 10 per 2. Kita langsung hitung hasil akhirnya, yaitu ketemu 12,5 min 10 per 2 sama dengan 2,5 per 2. Hasilnya itu 1,25. Lalu kita mengecek nilai dari FA dan FC. FA-nya yaitu min 1, lalu FC-nya 0,0625 sama dengan min 0,0625. Lalu kita cek nilai mutlaknya yaitu min 0,0625 sama dengan 0,0625. Hasilnya positif dan lebih besar dari 0. Maka harus dilakukan perulangan hingga FC hasilnya 0. Selanjutnya interval untuk iterasi selanjutnya yaitu 2,25. Lalu kita beralih ke nomor selanjutnya yaitu nomor 2. Buatlah persamaan regresi linier dari tabel 1 di bawah ini. Seperti dijelaskan pada tabel di sini di bawah, datanya sudah ada ya. Lalu kita langsung jawab. Kita harus mencari nilai P sama dengan Q dan nilai Q kuadrat dahulu. Di sini saya sudah membuatkan tabelnya, tabel perhitungannya. Jadi di sini ada ketemu set X, set Y, 2 kali X kali Y, lalu sigma X kuadrat. Sudah saya hitung. Lalu kita langsung saja mencari nilai B. B ini bisa didapat dari rumus N kali sigma X kali Y min sigma X kali XY per N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Lalu kita masukkan dari nilai-nilai tabel di atas, yaitu ketemu sama dengan 5 kali 38,76 min 9,2 kali 19 per 5 kali 19,84 min 9,2 kuadrat. Lalu ketemu hasil akhirnya itu sama dengan 19 per 14,56 dengan hasil akhir sama dengan 1,30. Sudah ketemu nilai B, lalu kita mencari nilai A. A di sini bisa didapatkan dari rumus A sama dengan Y min BX sama dengan kita masukkan nilainya yaitu 19 per 5 min B 9,2 per 5. Lalu kita hitung hasilnya akhirnya 3,8 min 2,392
sama dengan 1,408. Nilai A sudah ketemu juga. Lalu persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Kita masukkan nilai A dan B, yaitu Y sama dengan 1,408 plus 1,80 kali X. Ketemu hasilnya. Lalu beralih ke nomor 3. Carilah fungsi interpolasi dari data pada tabel 2 menggunakan metode interpolari Newton. Di sini sudah ada tabel dengan data-data yang disediakan. Yang lalu jawab untuk langkah pertama, langkah ke-1 yaitu mencari nilai PO-nya. Diketahui bahwa PO sama dengan Fx0 sama dengan Y0. Y0-nya itu sudah ketemu, yaitu 2. Langkah kedua, mencari nilai B1-nya. Nilai B1 dapat ditemukan dengan rumus F dalam kurung X1, X0. Lalu dijabarkan, yaitu F X1 min F X0 per X1 min X0. Lalu selanjutnya sama dengan F X1 min F X0 per X1 min 0. Kita masukkan nilainya yaitu 4 min 2 per 4 min 2. Sama dengan 2 per 3, sama dengan 0,66. Langkah ketiga, yaitu kita mencari nilai B2. B2 di sini bisa didapatkan dari sama dengan F X2, X1, X0. Lalu dijabarkan F dalam kurung X2, X1 min F dalam kurung X1 min X0 per X2 min X0. Pertama, untuk mengisi rumus tersebut kita harus mengetahui nilai dari F X2 min X1 nya terlebih dahulu. Kita dapat mencari dengan rumus F X2 min F X1 per X2 min X1, yaitu kita masukkan 5,5 min 4 per 5 min 4, ketemu hasilnya 1,5 per 1 sama dengan tetap 1,5. Lalu selanjutnya kita mencari nilai F X2, X1, X0. Lalu penjabaran rumusnya yaitu F dalam kurung X2, X1 min F dalam kurung X1, X0 per X2 min X0. Nilainya kita masukkan itu 1,5 min 0,66 per 5 min 1. Hasilnya 0,89 per 4 sama dengan 0,21. Lalu langkah yang terakhir yaitu keempat, mencari nilai B3. B3 untuk penjabaran rumusnya yaitu F dalam kurung X3 min X, X2, X1 min F dalam kurung X2, X1, X0 per X3 min X0. Pertama kita harus mencari nilai dari F X2, X2 terlebih dahulu. Penjabarannya rumusnya yaitu F dalam kurung X3 min F dalam kurung X2 per X3 min X2, yaitu nilainya dimasukkan 10 min 5,5 per 6 min 5 sama dengan 4,5 per 1. Hasil akhirnya 4,5. Lalu selanjutnya cari nilai F X3, X2, X1. Penjabaran rumusnya yaitu F dalam kurung X3, X2 min F dalam kurung X2, X1 per X3 min X1. Lalu masukkan nilainya yaitu 4,5 min 1,5 per 6,4. Hasilnya 3 per 2. Hasil akhirnya 1,5. Lalu kita mencari nilai Fx3 dalam kurung X3, X2, X1, X0 dengan penjabaran rumus yaitu F dalam kurung X3, X2, X1 min F X3, X1, X0 per X3 min X0. Kita masukkan nilainya yaitu 1,5 min 0,21 per 6 min 1.
Hasilnya 1,29 per 5 sama dengan 0,258. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai soal UTS komputasi numerik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.